Waalaikumsalam. Baik, selamat siang teman-teman. Jadi sebelum kita mulai, perkenalan dulu. Kami dari mahasiswa S2 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang izin akan melakukan asesmen. Jadi nanti kita akan melakukan asesmen Unjuk kerja. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika Sofia Lorenza bersama. Perkenalkan, nama saya Haninda Diogama. Ya, udah tahu ya. Baik, selanjutnya mengenai asesmen unjuk kerja ini akan dijelaskan oleh Mas Yanin. Silakan. Oke. Sebelumnya kita bentuk kelompok dulu ya. Silakan berkelompok, satu kelompok jumlahnya 5 anak. Silakan bisa ke kelompoknya masing-masing sambil LKPD-nya kita bagi. Sudah mendapatkan LKPD-nya semua ya? Oke. Kita bisa isi dulu nama kelompoknya masing-masing ya. Silakan diisi terlebih dahulu nama kelompok masing-masing ya. Nama kelompok di depan halaman pertama. Oke, sudah semua? Sudah ya. Setelah itu kita buka lembar berikutnya. Ya, silakan dibuka lembar berikutnya. Nah, di situ kita bisa baca bersama-sama. Tahukah kamu apa itu panahan tradisional ya? Tahu ya? Di SMKN Ungaran ada ekstrakurikuler panahan tradisional ya. Kebetulan tahun kemarin juga meraih juara ya. Kita bisa baca di sini. Panahan tradisional adalah olahraga kuno yang menggunakan alat-alat alami seperti busur kayu, tali tradisional, dan anak panah berbahan alami. Berbeda dengan panahan yang modern, tentunya ya, itu menggunakan alat industri atau teknologi mekanis, material industri. Panahan tradisional berfokus pada pelestarian budaya, keterampilan warisan, dan filosofi tentang serta ketepatan yang diwariskan turun-temurun. Di Indonesia, praktik ini melibatkan berbagai teknik khas seperti jemparing ya, atau memanahnya dengan bersila atau berduduk ya, horsebow atau menaiki kuda ya, atau panah dengan berkuda, hingga gaya tradisional yang lain. Ragam busur yang digunakan karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Tradisi memanah dipraktikkan di Indonesia berbagai wilayah, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, dan sering ditampilkan dalam acara budaya, latihan komunitas, serta kegiatan adat ya. Salah satu panahan tradisional yang paling dikenal adalah jemparing ya, yaitu panahan yang ada di khas Yogyakarta atau berasal dari Mataram ya, Mataram Islam tepatnya. Keunikan jemparing tidak terletak pada posisi panahnya yang duduk bersila atau bersimpuh ya. Untuk yang perempuan bersimpuh, jadi kalau yang laki-laki bersila. Tahu ya bedanya bersimpuh dan bersila ya. Terus serta teknik membidik menggunakan rasa sejati ahli, fokus visual dengan target. Nilai filosofis seperti kerendahan hati, pengendalian emosi, dan keselarasan gerak tubuh menjadi bagian penting dalam setiap latihan, sehingga jemparing dipandang sebagai olahraga sekaligus seni budaya yang serat akan makna ya. Terus kalau panahan tradisional ini ada dua ya. Kalau KONI itu untuk panahan yang modern, tapi di sini ada KORNI. KORNI adalah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia ya, yang sering diikuti di sekolah ini. Oke, kita buka halaman selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat di ujung atas itu adalah sketsa dari parabola ya. Nah, nanti kalian membuat seperti ini di tugasnya ya. Tugasnya bisa diperhatikan masing-masing. Seorang atlet panahan meluncurkan anak panah dari ketinggian awal 1 meter. Lintasan anak panah tersebut dapat dimodelkan dalam fungsi kuadrat, yaitu adalah di sini saya bisa tulis ya, walaupun sudah ada di situ.
HT ya. H untuk ketinggian, T untuk waktu di sini. Negatif T kuadrat plus T ditambah 2. Nah, gunakan konsep fungsi kuadrat yang telah kalian pelajari ya, sudah dipelajari sebelumnya ya, dengan gambar sketsanya. Oke, kita bisa kerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Berapa ketinggian maksimum yang dicapai anak panah pada detik berapa ketinggian maksimum itu tercapai ya. Oke, silakan bisa dikerjakan nomor 1. Nah, oke, sudah bisa ya. Jika yang sudah selesai nomor 1, silahkan bisa dilanjut ke nomor kedua ya. Di situ soalnya berapa ketinggian anak panah setelah 2 detik ya. Nomor 2 dulu, belum. Ini nomor 3 nanti digambar ya. Ya. Silakan kalau nomor 2 sudah, kan sudah memiliki unsur tadi titik puncak ya. Untuk yang nomor 3, soalnya adalah gambarkan sketsa grafik lintasan anak panah HT untuk rentang negatif 1 kurang dari sama dengan T, T kurang dari sama dengan 2 pada bidang koordinat T sumbu horizontal ya atau X, dan HT pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Silakan bisa diisi di tabelnya ya. Silakan agak besar sedikit gambarnya ya, kalau bisa ya. Silakan, pada tabelnya sudah disediakan. Grafiknya sudah sampai mana? Oke, ya, sip. Oke, sudah semua ya grafiknya ya. Nah, kalau sudah menggambar grafik, sekarang kita ke halaman terakhir nomor 4 ya. Di situ ada Alia dan Bima ya, sedang melakukan percakapan ya. Percakapannya, aku rasa fokus utama kita seharusnya tetap pada titik puncak ya. Titik puncaknya bisa kalian isi tadi berapa. Dalam teknik kita selalu ingin tahu kapasitas maksimum sistem. Berapa meter, berarti tingginya atau Y-nya berapa ya. Ketinggian maksimum dapat dicapai, itu data yang paling kritis. Terus Bimanya menanggapinya dengan seperti ini. Aku setuju, titik-titik berapa meter menurut kalian ya. Itu penting. Alia, tetapi data itu tidak berdiri sendiri. Analisismu tentang titik puncak menjawab apa yang terjadi di tengah ya, hanya di tengah. Tetapi kita juga harus menjawab dari mana kita mulai. Contohnya di sini adalah perpotongan sumbu Y-nya. Kalian harus cari titik potong sumbu Y-nya. Dan kapan berakhirnya itu di titik X berapa ya. Mulainya di berapa, berhentinya di berapa ya. Silahkan kemukakan pendapatmu ya. Siapa yang paling benar? Bisa Alia yang benar, bisa Bima yang benar, atau bisa dua-duanya yang benar ya. Terus jelaskan alasannya, silahkan bisa diisi ya. Oke, sip. Oke, kalau sudah semua silakan perwakilan satu kelompok bisa dikumpulkan ya. Tadi kita sudah melaksanakan asesmen unjuk kerja untuk tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Tadi sudah bisa menggambar grafik semua? Oke. Silakan bisa ditulis. Oke,
Kalau sudah bisa semua, berarti capaian kita sudah selesai. Oke, marilah kita akhiri pembelajaran pada malam hari ini, pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Oke, dari saya dan Mas Adi terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.